Oke, kita lanjutkan materi kita ya di pertemuan pertama kita kali ini. Setelah kita membahas terkait dengan work system, di mana di situ elemennya ada berkaitan dengan work method, bagaimana kita merancang suatu pekerjaan, kemudian work measurement, pengukuran berkaitan dengan pekerjaan, dan terakhir adalah work management. Di mana ketiganya ini erat kaitannya dengan bagaimana kita memboost atau meningkatkan produktivitas dari sebuah sistem kerja. Nah, bicara terkait dengan produktivitas, apa sih produktivitas itu sebenarnya? Jadi, produktivitas ini biasa didefinisikan sebagai perbandingan antara output dari suatu proses, entah itu pekerjaan atau baik itu produk ataupun jasa, relatif terhadap tingkat inputnya dari sebuah proses. Nah, proses di sini merujuk pada operasi, produksi, ataupun jasa dari individu dan dapat digunakan dalam konteks national economic atau ekonomi nasional. Nah, produktivitas ini merupakan matriks yang sangat penting dalam sebuah sistem kerja. Karena meningkatkan produktivitas adalah cara di mana kompensasi pekerja dapat ditimpakan tanpa harus menaikkan biaya produk dan juga layanan atau servis yang mereka hasilkan. Hal ini tentunya akan menghasilkan lebih banyak produk dan layanan dengan harga yang lebih kompetitif dan lebih rendah bagi konsumen. Dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerjanya. Jadi dari sisi konsumen dan pekerja itu juga akan diuntungkan selain perusahaan tentunya. Nah, ukuran dari produktivitas yang paling umum digunakan adalah produktivitas dari tenaga kerja atau labor productivity. Nah, produktivitas tenaga kerja ini didefinisikan atau ditentukan dengan menggunakan persamaan sederhana ya, yaitu rasio antara value of good atau service, dalam hal ini bisa berupa work unitnya, dibandingkan dengan labor hour-nya atau input man hour-nya, berapa banyak atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, definisi dari work unit atau value of good tadi, ini tergantung pada proses yang menjadi bahan ukuran untuk produktivitas. Misal, dalam sebuah industri baja misalkan, ton baja yang dihasilkan adalah ukuran umum untuk work unit yang diproduksi oleh perusahaan atau industri baja tersebut. Dalam industri otomotif misalkan, jumlah mobil yang diproduksi dalam pengukuran produktivitas. Atau misalkan dalam industri jasa, berapa banyak pelanggan yang dilayani oleh seorang customer service, ini menjadi work unit tertentu bagi si customer service tertentu. Untuk melihat produktivitas dari pekerjanya, di sini penting untuk mengetahui berapa banyak sih jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit outputnya. Atau kalau dalam industri jasa misalkan, berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh si customer service ini untuk melayani customernya atau melayani pelanggan. Nah, ukuran ini dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi dari tenaga kerja dari berbagai perusahaan atau industri tertentu dan untuk membandingkan industri yang sama di antara negara yang berbeda. Nah, meskipun produktivitas tenaga kerja ini adalah ukuran yang umum digunakan, tenaga kerja sendiri ini tidak berkontribusi banyak sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas. Nah, faktor yang biasa dianggap penting dalam menentukan atau meningkatkan produktivitas ini adalah capital atau modal dan juga teknologi. Capital atau modal di sini mengacu pada substitusi mesin untuk tenaga manusia. Misalnya, berinvestasi pada mesin produksi otomatis untuk menggantikan mesin yang dioperasikan secara manual. Nah, mesin otomasi ini besar kemungkinannya untuk dapat beroperasi pada tingkat produksi yang lebih tinggi. Jadi, meskipun seorang pekerja masih diperlukan untuk memantau operasi, produktivitas telah ditingkatkan, bukan oleh si pekerja ini, tapi oleh mesin yang sudah terotomasi tersebut. Nah, jika pekerja ini tidak lagi dibutuhkan di mesin, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin meningkat. Selain capital, faktor lainnya yang mempengaruhi produktivitas adalah teknologi. Teknologi di sini mengacu pada perubahan mendasar pada cara atau metode bagaimana beberapa aktivitas atau fungsi ini diselesaikan.
Nah, teknologi di sini lebih dari sekedar menggunakan mesin sebagai pengganti pekerja manusia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di tabel berikut ini bagaimana atau seberapa besar perubahan atau peningkatan produktivitas ini bisa terjadi dengan adanya investasi dari teknologi, dan tentunya di situ erat kaitannya juga dengan capital. Capital versus technology. Bagaimana sih perbedaan antara peningkatan modal dan peningkatan teknologi? Di sini sebenarnya antara peningkatan modal dan peningkatan teknologi terhadap produktivitas itu terkadang tidak terlihat secara jelas. Karena teknologi baru hampir selalu membutuhkan investasi modal. Hampir tentunya membutuhkan investasi atau capital. Nah, produktivitas sendiri tidak semudah tadi kita mengukur ya dengan menggunakan labor productivity ratio. Jadi meskipun katakanlah rasio produktivitas tenaga kerja yang ditentukan oleh persamaan tadi yang di awal tadi itu tampak sederhana, masalah berikutnya yang sering muncul atau sering ditemui dalam pengukuran dan penggunaan adalah pertama, output unit atau output dari sebuah pekerjaan itu sifatnya adalah non-homogen, bisa beda-beda satu sama lain. Misalkan kita menggunakan produksi mobil tahunan sebagai ukuran output tenaga kerja tanpa memperhitungkan misalkan perbedaan modelnya seperti apa, ukuran kendaraannya atau harganya. Padahal bisa jadi mobil mewah yang mahal kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak jam kerja untuk waktu perakitan dibandingkan katakanlah mobil dengan harga yang lebih murah misalkan. Jadi di sini untuk satu produk tertentu itu output unitnya itu sifatnya adalah non-homogen. Selain itu, selain faktor dari output, di sini kita harus mengakui bahwa faktor input itu sifatnya adalah tidak hanya labor saja. Di situ selain labor, tadi kita tahu ada capital, ada teknologi, ada mungkin kaitannya dengan material dan juga energi. Artinya di situ faktor input ini sangat beragam sekali, sehingga ketika mengukur produktivitas itu akan jauh lebih sulit. Misalnya dalam produksi aluminium misalkan, tenaga listrik, kemudian bahan baku bauksit ini jauh lebih penting dibandingkan tenaga kerja sebagai input untuk proses tersebut. Nah ini tentunya akan menjadi problematis dalam pengukuran produktivitas. Selain itu, selain terkait dengan output dan juga input, perubahan harga dan biaya ini juga akan sangat berpengaruh. Harga dari work unitnya misalkan, dan juga biaya dari faktor inputnya, entah itu tenaga kerja, bahan baku, dan tenaga listrik, ini bisa jadi berubah dari waktu ke waktu. Seringkali sifatnya adalah unpredictable, tidak bisa diprediksi. Suatu perusahaan ini dapat meningkatkan produktivitas, tetapi jika harga produknya turun, karena misalkan kekuatan pasar, maka perusahaan bisa mengalami kesulitan yang parah. Artinya di sini produktivitas ini menjadi akan sulit untuk dilakukan pengukuran. Dan tentunya faktor lainnya adalah berkaitan dengan product mix change-nya, perubahan dari bauran produknya. Bauran produk ini mengacu pada proporsi relatif produk yang dijual oleh perusahaan. Jika bauran produk mahal dan murah ini berubah dari tahun ke tahun, maka perbandingan tahunan berdasarkan rasio produktivitas tenaga kerja ini menjadi kurang berarti. Nah, sebagai alternatif untuk mengukur produktivitas itu adalah dengan menggunakan productivity index. Atau kalau kita kaitkan dengan work system, di situ satu poin pentingnya adalah berkaitan dengan labor atau tenaga kerja. Maka pengukuran produktivitas, maka alternatif untuk pengukuran produktivitas itu bisa kita lakukan dengan menggunakan labor productivity index atau indeks produktivitas tenaga kerja yang diukur dari perbandingan rasio output input dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi di sini kita bisa mengukur labor productivity index itu dengan melihat labor productivity ratio pada periode ke T atau periode yang kita ukur dibandingkan dengan labor productivity ratio pada tahun baseline-nya.
Oke, kita akan coba bahas bagaimana melakukan pengukuran produktivitas atau indeks produktivitas dari tenaga kerja. Misal kita ambil case adalah sebuah pabrik baja, di mana pabrik baja ini memiliki record produksi baja di tahun baseline itu sebanyak 326.000 ton baja dihasilkan dalam tahun baseline tersebut. Katakanlah misalkan di tahun 2020. Kemudian, labor hour yang dibutuhkan untuk memproduksi 326.000 ton ini di tahun 2020 adalah sebanyak 203.000 labor hour atau 203.000 jam kerja dalam satu tahun. Let's say di tahun berikutnya, produksi dari pabrik ini meningkat dari semula 326.000 ton menjadi 341 ton. Di sini kita lihat, outputnya mengalami kenaikan. Tapi kita perlu lihat juga bagaimana dengan working hour-nya atau labor hour-nya. Ternyata di tahun 2021 misalkan ya. Di sini ternyata untuk memproduksi 341.000 ton itu dibutuhkan waktu sebanyak 246.000 labor hour. Nah, di sini kita perlu melihat kira-kira bagaimana labor productivity ratio untuk baseline tahun 2020 dan rasio di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Kemudian kita coba estimasi kira-kira productivity index dari tahun 2021 itu seperti apa. Nah, berarti di sini pertama kita ukur adalah kita hitung labor productivity ratio pada tahun pertama, yaitu rasio antara work unitnya, yaitu 326.000 ton dibagi dengan 203.000 jam sebagai inputnya atau labor hour. Nah, di sini kita peroleh bahwa rasio antara 326 dengan 203 itu adalah sebesar 1,606 ton per labor hour-nya. Artinya dalam 1 jam produktivitas pekerjanya itu bisa menghasilkan 1,6 ton baja. Di tahun kedua, tahun 2021 ya, saya seperti itu, ini labor productivity ratio-nya itu adalah 341.000 dibagi dengan 246.000, diperoleh 1,386. Kalau kita lihat dari outputnya, memang mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari labor productivity ratio-nya di sini mengalami penurunan dari semula 1,6 ton menjadi 1,38 ton per labor hour. Artinya di sini kita bisa estimasi productivity index pada tahun kedua, tahun 2021 itu adalah sebesar, kita bisa hitung dari tahun 2021 dengan tahun 2020. Dan kita peroleh adalah 0,863. Artinya produktivitas dari pabrik baja ini akan mengalami penurunan di tahun kedua. Dari tahun 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan baseline-nya. Seperti itu. Nah, terkait dengan produktivitas sendiri, pekerjaan biasanya tidak dilakukan dengan cara yang seefisien mungkin. Tugas dalam sebuah pekerjaan atau task dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja biasanya terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama adalah basic productivity work content, artinya aktivitas pekerjaan basic yang sifatnya adalah produktif, dan ada juga aktivitas berlebih yang sifatnya adalah non-produktif. Nah, basic work productive content atau aktivitas pekerjaan dasar yang produktif adalah jumlah pekerjaan minimum yang secara teoritis diperlukan untuk menyelesaikan suatu task atau pekerjaan. Dan biasanya dinyatakan dalam bentuk waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara teoritis adalah waktu minimum. Waktu yang minimum dan tidak bisa dikurangi lebih jauh lagi. Jadi bisa dibilang juga waktu ini sifatnya adalah waktu yang paling optimal.
Nah, sementara itu, aktivitas berlebih yang sifatnya non-produktif ini adalah aktivitas fisik ataupun mental yang dilakukan oleh seorang pekerja, di mana aktivitas ini tidak menambah added value sama sekali pada pekerjaannya, dan juga tidak memfasilitasi aktivitas pekerjaan dasar yang produktif tadi. Aktivitas non-produktif yang berlebih ini bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah disebabkan oleh poor design dari sebuah produk atau service, di mana biasanya ini terjadi ketika sebuah produk itu dia memiliki part atau komponen yang banyak atau melebihi dari yang dibutuhkan, sehingga akan berakibat pada waktu assembly yang berlebih jadi. Nah, ini tentunya akan berakibat pada sesuatu yang sifatnya adalah non-produktif. Kemudian, proliferasi dari produk itu juga akan sangat berpengaruh. Dalam artian gini, perusahaan katakanlah dia membuat satu produk dengan jenis yang sama tapi variasinya ini sangat banyak, entah itu dari warnanya atau ukurannya atau yang lainnya. Nah, ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap waktu proses untuk produksinya. Perubahan desain yang sering kali berubah-ubah gitu ya, dari waktu ke waktu, entah itu karena improvement atau karena hal yang lainnya, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap access time dan juga waste of materials. Jadi limbah dari material yang berlebih ini juga akan mengakibat pada poor design. Ini masuk kategori pada poor design yang bisa berakibat pada access time yang tidak produktif. Faktor yang kedua, excess activities, aktivitas berlebih itu disebabkan karena metode yang tidak efisien, atau bisa juga karena layout yang buruk, layout tempat kerja yang buruk, atau bisa juga karena ada gangguan, entah itu noise ataupun mungkin kondisi lingkungan yang mengganggu dan seterusnya. Nah, layout yang katakanlah sifatnya adalah tidak efisien, inefisien, ini tentunya akan meningkatkan aktivitas material handling. Kemudian layout yang katakanlah tidak efisien dari suatu tempat kerja ini tentunya juga akan dapat meningkatkan gerakan-gerakan berlebih yang di situ sebenarnya tidak dibutuhkan. Bisa juga inefficiency method itu disebabkan karena elemen kerja dari sebuah tas itu ternyata tidak membutuhkan. Artinya di situ ada banyak sekali elemen kerja seperti misalkan inspeksi atau aktivitas-aktivitas lain yang dimana di situ membutuhkan waktu yang berlebih. Ini tentunya akan berakibat pada excessive non-productive time-nya. Selain faktor metode layout, waktu setup yang lama, entah itu dari sisi mesinnya, ini juga akan berakibat pada excessive non-productive time, dan juga breakdown, kerusakan dari mesin tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap excessive non-productive time-nya. Dan yang terakhir tentunya adalah berkaitan dengan faktor manusia atau human factors. Human factor di sini ini bisa kaitannya dengan misalkan absenteeism. Jadi pekerja yang dia jarang masuk kantor, jarang masuk tempat kerjanya. Atau misalkan pekerja ini terlalu banyak atau banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi misalkan. Seperti kita tahu biasanya kadang di pabrik gitu ya, pekerja sambil dia melakukan aktivitas kerjanya, dia sambil ngobrol dengan teman yang ada di sekitarnya. Artinya di situ akan sangat berpengaruh terhadap durasi waktu kerjanya. Atau bisa juga kaitannya dengan training yang kurang. Jadi pekerja yang kurang terlatih ini tentunya akan berpengaruh terhadap waktu proses. Dan ini bisa berakibat pada excessive non-productive time-nya. Bisa juga industrial accidents atau kecelakaan kerja ini tentunya akan berpengaruh terhadap human error, dan ini akan berpengaruh juga terkait dengan non-productive time. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, entah itu karena poor design, layout yang tidak efisien, ataupun faktor-faktor manusia, termasuk dalamnya juga kelelahan dari pekerja, maka ketika kita mendesain suatu pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau suatu service tertentu, di situ kita tidak hanya memperhatikan basic productive work content-nya saja, atau waktu yang produktif, waktu optimal yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan saja. Tapi di situ kita perlu menambahkan access time-nya, yang biasa kita sebut juga dengan nanti
ada yang namanya performance rating, ini erat kaitannya dengan mesin ataupun mungkin juga faktor manusia, dan juga kita perlu tambahkan allowance. Allowance di sini bisa allowance untuk mesinnya, artinya bisa jadi sewaktu-waktu mesin mengalami breakdown katakanlah, atau bisa juga kaitan dengan personal allowance-nya. Jadi allowance yang di situ kita berikan untuk pekerja, entah itu dia harus ke toilet atau dia mengurangi fatigue-nya, kelelahannya. Nah itu kita akomodasi sehingga kita dapatkan total time dengan harapan output dari pekerjaan itu bisa dihasilkan sesuai dengan target. Nah, dalam hal produktivitas dan erat kaitan dengan work system design, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan atau mengimprove produktivitas. Produktivitas itu bisa kita tingkatkan melalui work method-nya, bagaimana kita merancang metode kerjanya. Entah itu dari sisi method engineering, atau bisa juga kita kaitkan dengan ergonomics and human factors. Bisa juga kita kaitkan dengan work measurement-nya, di mana ini erat kaitannya dengan time study dan work measurement, dan tentunya berkaitan dengan work management. Work management di sini bisa terkait dengan bagaimana pemberian insentif yang mana di situ akan memboost meningkatkan produktivitas dari pekerja. Nah, aspek-aspek inilah yang nanti akan kita pelajari dalam satu semester ke depan dalam mata kuliah perancangan dan pengukuran kerja.